Selamat pagi anak-anak. Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Iya. Oh, ini sudah banyak yang hadir ya. Jadi ada juga yang beberapa yang belum masuk. Tadi karena ada juga yang menghubungi Ibu tidak bisa ikut join karena sinyalnya tidak bagus. Jadi sambil menunggu yang lain masuk, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali pertemuan hari ini dengan mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Ibu tes dulu ya, suara Ibu sudah terdengar jelas? Sudah, Bu. Sudah. Untuk tayangan PowerPoint sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah semua ya. Nah, bagaimana kabar kalian anak-anak? Baik, Bu. Baik ya, semoga kita selalu diberikan kesehatan, selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran agama Hindu, mari kita berdoa agar pembelajaran hari ini dilancarkan. Untuk doa, Ibu yang akan memandu, silahkan kalian mengambil sikap amustikarana. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, absen sudah Ibu kirim di kolom chat, silahkan bisa dicek ya, bisa langsung absen. Jadi ingat, identitas yang lengkap, jangan sampai salah klik absen. Jadi identitas absen itu yang utama ya, jangan sampai salah klik. Nah, sambil jalan, sudah bisa dilihat kan untuk link absennya? Sudah anak-anak? Sudah, ya. Bu. Nah, anak-anak, jadi pada pertemuan ini kita kembali bertemu secara virtual. Nah, kita hanya bisa berdoa agar pandemi virus corona ini segera berakhir, sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka kembali. Kita bisa bertemu secara langsung. Anak-anak, jadi pada pertemuan sebelumnya itu terkait materi Kitab Suci Weda, Ibu anggap sudah tidak ada masalah lagi, sudah tidak ada yang remedi, nilainya sudah tuntas semua, sehingga kita bisa lanjut ke materi selanjutnya. Nah, kira-kira sudah pada baca buku, anak-anak? Sudah baca buku? Sudah ya, jadi biasakan sebelum kita melakukan pembelajaran, biasakan sebelumnya buku atau materi dibaca terlebih dahulu ya. Nah, apa materinya sekarang? Dewa-dewa Trimurti Awatara. Dewa, kurang tepat ya. Coba. Dewa, Batara, Awatara. Iya, Dewa, Batara, dan Awatara. Ya, tidak apa ya, berarti sudah sampai ke Trimurti pembelajarannya ya. Dewa, Batara, dan Awatara. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, jadi tujuan pembelajarannya adalah diharapkan anak-anak atau peserta didik dapat menghayati ajaran Serada sebagai tuntunan hidup, kemudian menunjukkan sikap disiplin dan tanggung jawab dalam mengamalkan ajaran Serada sebagai tuntunan hidup, menjelaskan pengertian Awatara, Dewa dan Betara dan menyebutkan fungsi Awatara, Dewa, dan Betara dengan benar. Nah, itu tujuan pembelajarannya. Kemudian untuk penilaian, jadi Ibu akan mengadakan 3 penilaian ya. Yang pertama ada penilaian sikap. Jadi penilaian sikapnya ada 2, spiritual dan sosial. Jadi untuk penilaian sikap spiritual itu Ibu nilai dari berdoa tadi, kemudian mengucapkan salam, itu ada nilainya ya. Kemudian untuk sikap sosial, jadi dalam proses pembelajaran nanti kalian Ibu lihat bagaimana aktivitasnya, mendengarkan apa tidak. Setelah itu jadi pada pengiriman tugas juga ya, tepat waktu atau tidaknya kalian mengirim tugas. Nah, itu untuk nilai sikap. Kemudian di nilai pengetahuan, jadi Ibu akan memberikan tes di akhir pembelajaran ya. Jadi tujuannya adalah agar Ibu tahu sejauh mana kalian memahami materi yang Ibu jelaskan pada hari ini.
Kemudian untuk yang ketiga, penilaian keterampilan, Ibu akan memberikan tugas juga dalam bentuk penugasan yang akan Ibu kirim di Google Classroom. Nanti setelah pembelajaran lewat virtual Jitsi ini selesai, kita akan melanjutkan ke Google Classroom ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran, kemudian kita lanjut ke ruang lingkup materi. Jadi ruang lingkup materinya ada 2, tentang pengertian Dewa, Betara, dan Awatara, kemudian tentang fungsi Dewa, Betara, dan Awatara. Nah, sebelum Ibu masuk atau lanjut ke materi tentang Dewa, Betara, dan Awatara, kita terlebih dahulu membahas tentang Pancasrada. Sebelum Ibu bahas Pancasrada, ada yang tahu apa itu Pancasrada? Ayo silahkan, ada yang tahu? PowerPoint-nya terlihat apa tidak? Tidak, Bu. Tidak, ya. Coba Ibu cek lagi. Sudah terlihat. Sudah ya? Iya. Ya, silakan. Siapa yang tahu pengertian Pancasrada? Jadi di SD sudah pernah ya diajarkan tentang Pancasrada. Sekarang kembali kita mengingat lagi. Apa sih itu Pancasrada? Ayo silakan. Saya, Bu. Ya, silakan. Pancasrada Siapa? adalah Namanya dulu, Nak. Jadi ingat ya, siapa yang aktif akan ada nilai plus ya, ada nilai tambahan ya. Ayo silakan, tadi siapa? Ibu Du Yuda Triguna nomor absen 13. Iya, Yuda Triguna ya. Triguna. Itu kameranya memang tidak bisa dibuka, Nak, biar Ibu bisa lihat juga. Sudah kebuka, Nggak bisa ya? buka. Oh, kalau nggak bisa, silakan lanjut. Pancasrada adalah 5 dasar keyakinan agama Hindu. Iya, Pancasrada adalah 5 dasar keyakinan agama Hindu. Benar sekali apa yang dikatakan Yuda Triguna, itu sudah tepat ya. Terima kasih ya Yuda Triguna, untuk yang lain juga semangatnya agar termotivasi dari teman yang pintar ya. Jadi akan Ibu kasih nilai plus. Ya benar tadi yang dikatakan Yuda, Pancasrada itu merupakan 5 dasar keyakinan agama Hindu, di mana terdiri dari sudah ada di tampilan di PowerPoint Ibu ya. Yang pertama adanya, percaya dengan adanya apa? Brahman. Iya, Brahman. Kemudian kedua, percaya dengan adanya? Dengan Atman. Iya, Atman. Yang ketiga, Percaya dengan adanya karma dengan pala. adanya karma pala. Kemudian yang keempat, Percaya dengan percaya dengan adanya punarbawa. Dan yang kelima Punarbawa. adalah percaya dengan adanya moksa. Nah, Brahman. Brahman itu siapa? Siapa yang disebut dengan Brahman? Tuhan. Nah, Brahman itu adalah Tuhan atau ide Sang Hyang Widiwasa yang maha kuasa, yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Kemudian Atman. Atman itu percikan terkecil dari Sang Hyang Widi. Ya, percikan terkecil dari Sang Hyang Widi, sehingga Atman itu ada dalam tubuh manusia, sehingga manusia bisa hidup, tumbuh dan berkembang. Setelah itu ada karma pala, yaitu hasil dari Perbuatan yang kita lakukan. Ya, hasil dari perbuatan yang kita lakukan. Kemudian punarbawa, Kelahiran kembali. Kelahiran berulang-ulang. Hasil dari karma pala itu ada di punarbawa, yaitu kelahiran berulang-ulang. Nah, setelah itu moksa. Moksa itu Kebebasan. Ya, kebebasan ya. Bebas atau terikat dari, sudah lepas dari kehidupan duniawi. Itu moksa. Itu pencapaian tujuan hidup manusia yang paling terakhir. Nah, kita kembali ke kaitan Brahman ya. Jadi kalian sudah percaya dengan adanya Tuhan, percaya dengan adanya Atman, karma pala, punarbawa, dan moksa. Sekarang Ibu punya pertanyaan. Kira-kira siapa yang mau menjawab pertanyaan Ibu? Kalian percaya apa tidak dengan adanya Tuhan? Percaya, Bu. Percaya, Bu. Percaya. Semuanya percaya? Percaya. Semuanya percaya? Iya, pasti percaya ya. Nah, kalian pernah melihat Tuhan? Pernah melihat Tuhan? Tidak. Nah, kenapa kalian bisa percaya sedangkan kalian tidak pernah melihat Tuhan? Kita maknai dulu ya yang dalam.
sebenarnya Tuhan itu seperti apa sih? Kok bisa saya percaya dengan Tuhan? Kita harus tahu ya, sebagai orang yang beragama Hindu, kita harus tahu, apalagi sebagai pelajar ya. Nanti siapa tahu ada yang bertanya, kok kamu percaya sama Tuhanmu sedangkan kamu tidak pernah melihat Tuhan? Ya silahkan, ada yang menanggapi? Ayo kita diskusikan dulu ya, biar kalian semakin tahu kenapa bisa percaya dengan Tuhan. Karena apa? Ayo silakan. Kita diskusikan ya. Saya Bu, Iya, siapa nak? nama saya Nemade Indah Antari. Ya, silakan. Indah Antari. Ya. Silakan. Speakernya dibuka dulu, unmute dulu ya. Tidak terdengar suaranya. Karena Tuhan menciptakan semua makhluk hidup di dunia ini. Karena Tuhan katanya menciptakan makhluk hidup di dunia ini. Ya, Ibu terima dulu. Kemudian ada lagi? Saya Bu. Ada lagi? Ya, Saya, Bu. dengan Nimade Dwi Lestari. Dwi Lestari ya. Karena Tuhan yang menciptakan alam semesta. Ya, Tuhan yang menciptakan alam semesta. Dia hampir mirip ya. Ayo, ada lagi? Silakan. Bu. Ya, silakan namanya. Putu Agus Pratama Putra. Iya, Agus Pratama. Ayo, silakan. Tuhan tidak bisa dilihat, tetapi saya bisa merasakannya, Bu. Ya, jadi jawabannya bagus-bagus sekali ya. Ibu bangga sama kalian. Tepuk tangan dulu buat Dwi Lestari Antari dengan siapa tadi ya yang terakhir? Ibu lupa, maaf. Ya, silakan tepuk tangan dulu. Jadi, apa yang dikatakan teman-teman kalian itu sudah hampir tepat ya. Jadi, pemahamannya sudah jelas. Kenapa saya bisa percaya dengan Tuhan? Jadi intinya di sini, biarpun kita tidak pernah melihat Tuhan, tetapi kita bisa merasakan Tuhan itu ada. Biarpun tidak melihat, kita, wujudnya Tuhan seperti apa. Tetapi kita bisa merasakan. Salah satu contohnya, adanya angin. Ketika kalian merasakan ada angin, apakah kalian tahu wujud angin itu seperti apa? Tahu wujud angin? Tahu wujud angin? Tidak. Perasaan ya, rasa kayaknya ada angin. Berarti rasanya ada Tuhan ya. Kemudian bukti yang paling jelas adanya ciptaan alam semesta. Siapa yang bisa menciptakan alam semesta ini selain Tuhan? Apakah ada manusia yang bisa menciptakan alam? Tidak. Ada? Tidak. Nah, sebelum lanjut ke alam semesta, isi alam itu apa? Isi alam semesta itu apa saja? Manusia. Hidup. Manusia, makhluk hidup, terus apa lagi? Apa lagi? Tumbuhan. Setelah itu Binatang. ada binatang, ada hewan, ada gunung, ada air, ada matahari. Nah, sekarang bisa nggak manusia itu membuat matahari? Nggak bisa kan? Tidak. Bisa kan? Manusia hanya bisa membuat alat-alat yang memang sudah seperti mesin AC, seperti itu kan bisa menimbulkan angin. Tetapi tidak bisa membuat yang ada pada alam semesta itu. Nggak bisa. Hanya Tuhanlah yang Maha Kuasa yang bisa menciptakan seluruh isi alam itu. Sehingga dari sanalah keyakinan kita harus semakin kuat. Saya yakin sekali dengan Tuhan. Karena alam semesta ini saya bisa hidup. Kenapa bisa begitu? Biarpun saya punya uang banyak, tapi kalau tidak ada alam semesta, bisa hidup? Nggak bisa hidup ya. Jadi isi alam itu sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia. Air, kemudian angin, sinar matahari, kemudian tanah sebagai tempat kita berpijak, sebagai tempat kita tinggal. Nah, salah satu dari isi alam semesta itu tidak ada, manusia tidak bisa melangsungkan hidupnya. Sudah paham? Sudah. Iya, jadi seperti itu pemahamannya. Tidak ditanya, kalian nggak tahu saya. Sehingga kalian jelas pemahamannya. Tuhan itu ada. Biarpun saya tidak bisa melihat Tuhan, tapi saya bisa merasakan kebesaran Tuhan. Nah, itu anak-anak. Kira-kira ada yang mau bertanya, ada yang belum paham mungkin, atau sudah pas sama
dengan apa yang Ibu jelaskan? Sudah? Sudah, Kalau Bu. sudah, manggut ya. Kalau misalkan suaranya tidak terdengar, bilang manggut aja. Ya. Oke, lanjut ya. Nah, dari kelima Pancasrada, dari kelima bagian Pancasrada, Brahman, kemudian Atman, Karmapala, Punarbawa, dan Moksa, yang mana erat kaitannya dengan materi hari ini, yaitu Dewa, Betara, dan Awatara. Ayo, silakan. Tadi Saya, Bu. sudah ya, tadi 3 orang itu nilai plus ya. Siapa? Saya, Dwi Bu. Lestari ya. Ya, Dwi Iya, Lestari Bu. silakan. Percaya dengan adanya Brahman. Ya, percaya dengan adanya Brahman. Brahman itu sangat erat kaitannya dengan keberadaan ketiga itu Dewa, Betara, dan Awatara. Tetapi berbeda fungsi ya. Jadi tidak sama, Brahman dengan Dewa itu tidak sama. Berbeda fungsinya. Nah, bisa diperhatikan ya slide yang Ibu tayangkan. Bisa dilihat. Nah, Dewa itu adalah sinar suci dari Brahman. Kemudian atau Sang Yang Widi yang mempunyai tugas berbeda-beda sesuai dengan artinya. Nah, fungsi dewa adalah untuk menyinari, menerangi alam semesta agar selalu terang dan terlindungi. Jadi dewa di sini fungsinya untuk menyinari, menerangi alam semesta. Jadi dewa itu banyak namanya. Brahman itu satu, dewa itu yang banyak. Satu Brahman, dewanya banyak dengan berbagai macam atau dengan banyak namanya. Dalam agama Hindu mengenal banyak nama dewa. Jadi bisa dilihat langsung. Nah, salah satunya ada Trimurti ya. Nah, apa itu Trimurti? Di SD juga sudah pernah ini ya. Trimurti itu dikenal dengan 3. 3 ya. 3 dewa ya. 3 kemahakuasaan Tuhan atau Sang Yang Widi. Nah, di sini ada apa, Nak? Gambar ya. Sudah bisa dilihat kan gambarnya? Sudah. Bisa dilihat ya. Ini ilustrasi ya. Ilustrasi penggambaran manusia, umat manusia kepada dewanya yang dipuja sehingga akan lebih gampang memuja beliau. Ini ada 3 gambar, gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Coba silahkan kalian buat dulu di buku tulis. Gambar 1 itu dewa siapa, 2 dan 3 juga dewa siapa, kemudian fungsinya juga ya. Silakan Ibu kasih beberapa menit saja yang sudah cepat-cepatan di sini ya. Siapa yang cepat langsung angkat tangan, nanti akan ada nilai plus ya. Ini pelajaran SD ya. Sepertinya sudah paham semua kalau masalah Trimurti. Ayo, ada yang sudah? Saya, Bu. Ya, silahkan. Atas nama siapa? Komang Desi Arsani. Ya, Desi Arsani, silahkan. Gambar 1 terdapat Dewa Brahma. Fungsinya Ya. sebagai pencipta alam semesta. Iya. Kemudian gambar 2. Di gambar 2 terdapat Dewa Siwa. Fungsinya sebagai pelebur. Ya. Gambar 3 terdapat Dewa Wisnu. Fungsinya sebagai pemelihara. Ya. Ada yang lain? Ada punya pendapat beda mungkin? Atau sama? Sama. Sama Sama, ya. Bu. Semua sama ya. Jadi benar apa yang dikatakan tadi sama Desi. Terima kasih Desi. Jadi Ibu akan kasih nilai plus ya karena sudah mencoba. Jadi yang pertama itu gambar Dewa Brahma dengan cirinya berkepala 3, membawa teratai, kemudian ada tasbih di sini. Nah, ini Dewa Brahma yang berfungsi sebagai pencipta alam semesta. Jadi awalnya alam semesta itu kosong, tidak ada apanya. Kemudian diciptakan, terisilah oleh alam semesta. Ada manusia, ada tumbuhan, ada hewan, dan banyak lagi ya. Kemudian gambar yang kedua, ini adalah gambar Dewa Siwa. Jadi dengan simbolnya ada ular di sini, kemudian
Bawa senjata Trisula juga dengan fungsinya sebagai pelebur. Jadi pelebur ya. Kemudian yang ketiga ada Dewa Wisnu. Ya. Dewa Wisnu ini fungsinya sebagai Pelihara. pemelihara. Jadi ketiga dewa ini yang berfungsi seperti Utpeti, Stiti, dan Perline, pencipta, kemudian memelihara, dan terakhir melebur. 3 kemahakuasaan Sang Hyang Widi. Nah, selain Trimurti, ada juga disebut Dewa Tenawa Sange. Nah, pernah mendengar kata Dewa Tenawa Sange? Pernah, Bu. Nah, ya, pernah ya. Berarti di SD sudah pernah juga ya. Nah, Dewa Tenawa Sange. Ini gambarnya ya. Dewa Tenawa Sange itu adalah 9 dewa yang menjaga 9 penjuru arah mata angin. Nah, di sini ada gambar senjata, ya, ada gambar senjata dari ke-9 dewa tersebut. Kemudian di sini juga ada Trimurti ya, Brahma, Wisnu, Siwa ada. Tapi fungsinya di sini sesuai dengan arah mata angin, tempatnya. Oh, di utara. Berarti siapa yang melindungi arah utara? Seperti itu ya. Nah, kita bahas bersama-sama ya, Nak. Bisa dilihat langsung. Untuk arah utara, dewa siapa di arah utara? Wisnu. Ya, Dewa Wisnu. Kemudian silahkan siapa mau nyoba arah dengan nama dewanya? Ya, silahkan. Ya, Saya atas nama Komang Desi Arsani, ya. laut terdapat Dewa Sambu. Iya, timur laut Dewa Sambu. Kemudian lanjut. Silahkan. Yang tahu bisa lanjut langsung. Arah timur. Kosong tidak ada? Lupa ya. Arah timur itu adalah Dewa Iswara. Ya, itu ada yang ingat. Kemudian, ayo setelah timur arahnya apa? Setelah timur, Desi lagi ya, silakan Desi. Ya, Tenggara dewanya Maheswara. Maheswara. Kemudian setelah Tenggara arah apa? Selatan. Selatan dewanya Dewa Brahma. Brahma. Iya, Dewa Brahma. Setelah selatan arahnya Barat daya terdapat Dewa Ludra. iya, barat daya ada Dewa Ludra. Ya, pintar ya Desi, mungkin sudah dapat baca. Kemudian arah apa? Mahadewa. Arah barat Mahadewa. Iya. Kemudian setelah barat Barat laut barat terdapat laut. Dewa Sangkara. Iya. Nah, ada yang terakhir ini, yang paling tengah. Dewa siapa? Yang fungsinya sebagai pelebur? Dewa Siwa. Iya, Dewa Siwa. Nah, inilah ke-9 dewa dari yang disebut Dewa Tenawa Sange yang menjaga ke-9 penjuru arah mata angin. Jadi setiap arah mata angin itu ada yang melindungi, ada yang menyinari, yaitu para dewa dengan namanya masing-masing. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi itu nama-nama dewa serta pengertiannya. Sebelum Ibu lanjut ke materi Betare, silahkan ada yang mau bertanya. Ada yang bertanya? Ya, silahkan. Dwi Lestari ya. Banyak sudah dapat nilai plus ya. Speakernya. Ya, jangan lupa speakernya. Silakan. Kenapa Tuhan dalam agama Hindu itu banyak? Kenapa katanya dalam agama Hindu itu Tuhannya katanya banyak? Ayo silahkan, ada yang mau menjawab? Ada yang sudah tahu mungkin? Kok disebut banyak Tuhannya dalam agama Hindu katanya? Padahal? Gimana Dwi? Padahal ada sebenarnya? Iya, 1. Kenapa katanya disebut banyak? Saya, Bu. Ya, silakan. Suara Ibu kedengaran jelas ya? Suara Ibu terdengar jelas?
Jelas, Bu. Jelas, Ya, Bu. Ya, silakan. Saya Yudha. Nah, jawabannya Tuhan dalam agama Hindu sebenarnya satu, tetapi nama beliau yang banyak. Tuhan sebenarnya satu katanya, tetapi nama beliau yang banyak. Ya, ada lagi. Saya Bu, Ya, silakan. nama Putu Risma Jiniari. Ya, Kan dalam agama Hindu hanya satu, yang banyak itu adalah manifestasi Tuhan yang disebut sebagai dewa. iya, tepat sekali. Tadi siapa tadi ya? Risma Juniari, Putu Risma Oh, Juniari. Risma ya. Risma melengkapi jawaban dari Yuda ya. Tuhan itu ada satu, tetapi manifestasinya yang banyak. Siapa manifestasi Tuhan itu? Dewa ya, tadi sudah Ibu jelaskan, dewa itulah yang banyak. Tuhan itu satu, diibaratkan seperti matahari dengan sinarnya. Matahari itu ada banyak apa satu? Satu. Satu, sinarnya yang banyak menerangi seluruh alam. Nah, yang menerangi itulah para dewa yang menjaga alam semesta, yang menerangi seluruh alam semesta. Sehingga Tuhan dalam agama Hindu memang monoteisme, tetapi yang banyak itu adalah dewanya. Seperti itu anak-anak, mudah-mudahan paham apa yang Ibu sampaikan, terutama yang bertanya, Dwi Lestari ya. Kira-kira sudah paham? Paham, Bu. Dwi? Paham. Ya. Sudah, Ya, untuk Bu. yang lain juga agar pemahaman kalian terkait tentang Tuhan, terkait tentang monoteisme, politeisme, poli itu banyak ya, mono itu satu. Agar lebih paham ya, biar tidak ditanya nanti sama teman agama lain, biar kalian punya jawaban yang tepat dengan sumber yang jelas ya, seperti itu. Bisa Ibu lanjut? Bisa. Bisa? Iya, kalau bisa, Bisa, kita Bu. lanjut ke materi Betara ya. Nah, tadi dewa sudah, sekarang Betara. Dewa dan Betara itu berbeda ya. Tingkatannya pun juga berbeda. Nah, kata Betara itu berasal dari kata bat yang berarti kekuatan. Kemudian mempunyai fungsi sebagai pelindung umat manusia dan dunia dari segala dan dengan segala isinya. Nah, Betara itu berbeda dengan dewa. Dewa itu sinar sucinya. Yang fungsinya untuk menyinari, sedangkan Betara itu adalah kekuatannya dari Tuhan yang fungsinya melindungi. Sebenarnya hampir semirip antara dewa dengan Betara, tetapi tingkatannya juga berbeda di sini, dewa dengan Betara. Nah, tadi kita sudah mempelajari nama-nama dewa, sekarang kita ke nama-nama Betara yang dikenal dalam agama Hindu. Sebenarnya ada banyak sekali, jadi sumbernya bisa kalian baca di buku atau cari di internet, silahkan. Yang pertama ada Betara. Apa yang pertama? Betara Bayu. Bayu, ya. Memiliki kemampuan untuk apa? Menggerakkan udara atau angin. Ya, menggerakkan udara atau angin. Kemudian ada Betara Indra. Ini yang paling terkenal juga ya. Air. Untuk apa? Untuk Ikut menurunkan hujan. mengadakan hujan. Iya, mempunyai kekuatan untuk mengadakan hujan. Kemudian ada Betara Agni. Agni untuk menjadikan api yang panas. Siap. Kemudian ada Betara Basuki yang mempunyai kekuatan untuk menciptakan kesuburan sehingga dunia ini menjadi subur ya. Kemudian ada Betara Anantaboga yang mempunyai kekuatan untuk menstabilkan bumi sehingga bumi ini tidak tergoncang dengan adanya gempa, yaitu ini Betara Anantaboga lah yang menjaga, yang menopang bumi agar terhindar dari bahaya gempa yang sangat dahsyat seperti itu ya. Jadi setiap seperti angin itu ada yang angin itu ada dewanya, ada betaranya yaitu Betara Bayu. Kemudian hujan, kekuatan hujan lebat, hujan ringan itu ada yang mengendalikan yaitu Indra. Api pun juga sama, ada yang mengendalikan. Jadi Betara lah yang mengendalikan dengan kekuatannya sehingga dunia atau alam semesta ini menjadi aman dan tentram atau stabil ya, seperti itu. Nah, selanjutnya Ibu lanjut ke materi Awatara ya. Nah, Awatara juga berbeda ya. Jadi tadi tingkatannya sudah sesuai dewa paling tinggi, kemudian Betara dan terakhir ada Awatara. Nah, Awatara ini berarti kelahiran Brahman.
Brahman siapa yang lahir ke dunia? Brahman dalam Dewa wujud Wisnu. siapa? Iya, dalam wujud Dewa Dewa Wisnu. Wisnu. Nah, dalam hal ini tujuannya untuk menyelamatkan umat manusia dan dunia beserta isinya dari ancaman kejahatan yang sudah merajalela. Nah, di sini Wisnu turun ke dunia dari masa ke masa dengan segala wujudnya, jadi dengan bentuk yang berbeda-beda, melindungi alam semesta, melindungi manusia dari kejahatan, sehingga dari masa ke masa beliau turun. Nah, untuk awataranya itu ada 10 awatara atau dasa awatara. 9 awatara yang sudah turun ke dunia, yang lagi satu masih akan datang ya. Jadi belum akan turun, tapi tidak tahu entah kapan itu. Masih menunggu kalau sudah dunia ini penuh dengan keangkara murkaan, beliau akan turun sebagai Kalki Awatara. Nah, sekarang dari gambar bisa diperhatikan, bisa dilihat gambar yang Ibu tayangkan? Bisa. 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 Silahkan sekarang kalian tulis di buku latihan gambar 1 sampai gambar 10 itu termasuk awatara yang mana? Termasuk namanya ya. Gambar 1 misalkan apa, awatara apa, sampai yang 10 awatara apa. Silahkan ditulis. Kalau ada yang sudah selesai bisa langsung dibacakan ya. Bisa langsung ditulis dulu ya. Jadi sebenarnya kalau memang sudah baca di rumah, dari apa yang kalian baca sudah ada gambaran, oh rasanya ini yang namanya ini. Dari gambar yang Ibu sajikan, kalian sudah baca, kalian sudah tahu artinya. Ketika kalian melihat gambar ini, pasti kalian sudah ingat, oh ini gambar ini adalah avatar ini. Ada kesulitan? Atau mungkin sudah? Saya sudah, Bu. Ya, Sudah, silakan Bu. yang sudah. Ya. Ayo silakan dicek juga yang tidak membacakan hasil, dicocokkan dengan jawaban temannya ya. Ayo silakan gambar 1. Ayo silakan tadi siapa? Saya, Bu, atas nama Niputu Risma Juniari. Ya, silakan Risma. Gambar 1 ada Malaysia Awatara. Ya, gambar 1 adalah Matsya Awatara. Silakan lanjut langsung ya. Sebentar Ibu jelaskan satu-satu. Gambar 2 ada Kurma Awatara. Ya. Ya, ada Waraha Awatara. Ya. Gambar 4 Awatara. Gambar 4 apa? Suaranya masih putus-putus. Gambar keempat ada Narasima Awatara. Ya. Gambar keenam ada gambar kelima ada Wamana Awatara. Ya. Gambar keenam ada Parasurama Awatara. Ya. Gambar ketujuh ada Rama Awatara. Gambar ke-8 ada Krishna Awatara. Gambar ke-9 ada Buddha Awatara. Dan gambar yang ke-10 ada Kalki Awatara. Iya, tepat sekali ya. Tepuk tangan dulu buat Risma. Nilai plusnya sudah di tangan ya. Terima kasih Risma. Untuk yang lain juga semangatnya ya. Nah, jadi apa yang sudah dibacakan tadi itu sudah tepat ya. Nah, Ibu menambahkan sedikit penjelasannya. Itu gambar pertama adalah Matsya Awatara ya. Jadi di sini Wisnu turun ke dunia sebagai ikan besar yang tujuannya untuk melindungi umat manusia dari bahaya banjir bandang atau banjir yang sangat dahsyat. Sehingga Wisnu menjadi ikan. Kemudian
yang kedua itu adalah gambar kurma awatara, yaitu ini dari 1 sampai 10 sudah urutannya sudah tepat ya. Jadi dari pertama sampai terakhir. Nah, untuk yang kedua lanjut kurma awatara di sini Wisnu turun ke dunia sebagai kura-kura besar yang tujuannya melindungi umat manusia dari bencana gempa bumi. Kenapa ada gempa bumi? Karena Gunung Mandaragiri diputar itu untuk mencari tirta amerta oleh raksasa dan para dewa. Itu memperebutkan. Sehingga kura-kura menopanglah Gunung Mandaragiri tersebut biar tidak adanya gempa. Kemudian yang ketiga ada Waraha Awatara. Waraha Awatara itu adalah babi hutan ya. Nah, babi hutan itu membawa apa? Apa yang dibawa itu? Dunia, alam semesta yang dibawa. Alam semesta itu dibawa ke dasar lautan oleh Hiranyaksa. Saudaranya Hiranyakasipu. Setelah itu ada yang keempat, itu Narasima Awatara, manusia berkepala singa yang melawan kejahatan dari saudara Hiranyaksa, yaitu Hiranyakasipu. Dan yang kelima ada Wamana Awatara. Jadi Wamana Awatara itu adalah Brahmana yang kerdil yang melawan kelaliman dari Raja Bali. Yang keenam ada Parasurama, jadi pendeta yang membawa kapak ya, yang melawan juga kelaliman. Kemudian yang ketujuh ada Rama Awatara, itu dalam kisah Ramayana. Ini yang paling terkenal ya, Ramayana, Mahabharata itu terkenal. Kisahnya mungkin banyak yang sudah tahu. Jadi melawan raksasa Rahwana karena istrinya Sita diculik, kemudian dilawan oleh Rama, dikalahkan oleh Rama ya. Nah, kemudian setelah Rama, Awatara yang ke-8 itu Krishna Awatara. Ini yang terkenal dalam kisah Mahabharata. Krishna membantu Pandawa dalam menumpas Korawa. Setelah itu yang ke-9 ada Buddha Awatara, yaitu perjalanan Siddhartha Gautama dalam menjalankan misi menyebarkan agama. Kemudian yang terakhir itu belum ya, dengan ciri-ciri nanti akan datang membawa pedang terhunus dengan kuda ya. Nah, karena belum datang, jadi mungkin atau tidak tahu kapan datangnya, atau ketika sudah melewati zaman Kali Yuga mungkin. Nah, itu juga pasti tujuannya untuk melindungi alam semesta dari kehancuran. Nah, seperti itu anak-anak dari Dasa Awatara. Jadi nanti akan lebih jelasnya di pertemuan yang akan datang, di pertemuan selanjutnya ya, Ibu akan ceritakan satu persatu dengan jelas ya. Pasti ceritanya Matsya Awatara seperti apa, dan yang lain juga ya. Nah, dari pengertian Dewa, Betara, dan Awatara, kira-kira ada yang ditanyakan? Ada yang mau bertanya lagi? Ada, Nak? Tidak. Tidak, sudah paham ya. Semoga atau mudah-mudahan saja kalian sudah paham dari apa yang Ibu jelaskan. Karena kita juga tidak bisa bertemu lama-lama ya. Kita cuma ada waktu beberapa menit saja dan nanti kita akan melanjutkan di Google Classroom. Seperti apa yang Ibu bilang tadi di penilaian, nanti untuk tugas di Google Classroom, untuk penugasannya, Ibu akan kirim di Google Classroom setelah mengikuti pembelajaran secara virtual ini, kalian bisa langsung cek Google Classroom. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa langsung chat di sana ya. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu simpulkan dulu. Dari Dewa, Betara, dan Awatara, Dewa itu adalah sinar sucinya dari Brahman yang berfungsi untuk menyinari alam semesta. Kemudian Betara adalah kekuatan dari Brahman yang berfungsi sebagai pelindung dari umat manusia. Dan Awatara yaitu turunnya Dewa Wisnu ke dunia untuk melindungi umat manusia. Jadi sebenarnya tujuannya sama, yaitu melindungi alam semesta dan umat manusia dari kehancuran. Nah, seperti itu anak-anak. Untuk lebih jelasnya dan Ibu lebih tahu sejauh mana kalian sudah paham dengan materi yang Ibu jelaskan tadi, seperti apa juga yang Ibu bilang tadi, kita akan mengadakan tes ya. Jadi Ibu akan mengadakan evaluasi, mengukur sejauh mana kalian paham dengan materi hari ini. Nah, tesnya ada 10 soal, itu soal objektif.
dan Ibu akan kirim di kolom chat. Bisa kalian cek ya. Kalau sudah terkirim, bisa langsung dikerjakan ya. Silahkan bisa dikerjakan, soal sudah Ibu kirim. Hati-hati bekerja, baca dengan baik. Ingat, waktu juga 1 menit 1 soal. Baca yang jelas, identitas isi dengan jelas juga. Kadang-kadang salah ngeklik identitas. Jadi perhatikan baik-baik ya. Ibu kasih waktu 10 menit, silahkan bisa dikerjakan mulai dari sekarang ya. Kalau ada yang sudah, bisa dicek juga kembali ya. Nah, Ibu cek ya hasilnya. Kalau sudah memang banyak, kita tutup ya. Kita lihat bersama-sama ya hasilnya. Bisa dilihat, Nak? Nah, ini hasilnya. Jadi nilainya sudah banyak yang bagus, bahkan ada nilai 100. Jadi ada nilai 100-nya. Nah, sebentar dulu ya. Ada nilai yang di bawah KKM juga. Jadi yang merasa nilainya di bawah KKM, tingkatkan belajarnya. Jadi sebelum mengikuti pembelajaran, ingat baca bukunya dulu di rumah, cari sumber-sumber yang terkait dengan materi. Nah, nilai sudah bagus, karena presentasinya nilainya sudah banyak yang bagus. Jadi untuk nilai yang di bawah KKM, silahkan untuk minggu depan pelajari materi dengan baik ya. Jangan sampai nilainya hancur terus. Nah, untuk pembelajaran hari ini, kira-kira menurut kalian sudah menarik apa belum? Ayo silahkan, biar Ibu bisa untuk minggu depan mungkin akan ada perubahan. Kalau memang menurut kalian ini kurang menarik rasanya Bu, perlu ini Bu, perlu adanya interaksi begini Bu, silahkan ya. Ini kalian yang mengikuti, karena Ibu di sini cuma sebagai fasilitator istilahnya ya. Sudah menarikkah menurut kalian? Ayo Sudah, silakan, Bu. satu orang. Sudah ya. Jangan lemes ya. Sebentar lagi sudah akan selesai. Yang semangat, tetap semangat anak-anak. Oke, nah karena sudah, jadi Ibu tidak akan panjang lebar lagi. Nah, untuk hari ini materi Ibu tutup. Untuk minggu depan, silahkan kalian baca terkait kisah turunnya 10 awatara. Baca dengan baik ya, biar nilai pas tes itu bagus semuanya.
Nah, untuk pertemuan hari ini kita tutup dulu. Mari kita berdoa dulu karena pembelajaran hari ini sudah dilancarkan. Ibu yang akan memimpin doa. Silahkan mengambil sikap amustikarana. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, Ibu tutup pertemuan hari ini dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Anak-anak, ingat patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, kemudian rajin cuci tangan, dan jaga kondisi kesehatan. Selamat siang dan selamat melakukan aktivitas. Selamat bertemu di Google Classroom. Ya, anak-anak.